jika Ratna Kumala yang diperankan Yunik Priscilla ini gelarnya SHMH doang, maka harusnya ia tidak mengepalai satu unit kepolisian, melainkan kantor notaris atau ikut LBH. Pertanyaan pentingnya adalah, untuk apa repot-repot menjadi superhero berkostum aneh-aneh yang inisiasinya perlu ritual sok Jawa berkearifan lokal, jika kekuatan supernya bisa dipelajari sendiri secara sangat mudah dengan ikut latihan pencaksilat di PSHT, Bangau Putih, atau Perisai Diri? Pemikiran seperti itulah yang pasti muncul di benak para penonton jeli sesudah tuntas menyaksikan film satu ini. Ibarat kata mengikuti ritual aneh sampai kuburan angker sambil cosplay pocong hanya untuk mendapatkan skill berupa mengemudi mobil. Sri Asih dibesut sutradara Upi Avianto dan berkisah soal Alana, diperankan Pevita Pierce, yang yatim piatu sesudah kedua orang tuanya meninggal dalam letusan Gunung Merapi tahun 1994. Ia lalu diadopsi Sarita Hamzah, diperankan Jenny Zhang, dan ditempa menjadi petarung MMA profesional karena hobi marah. Tantangan dari Matteo Adinegara, diperankan Randy Pangalila, membuatnya kemudian bersirobok dengan operasional mafia pengusaha top Prayogo Adinegara, diperankan Surya Saputra. Urusan pukul-pukulan dan bunuh-bunuhan dari klan mafia satu ini dipimpin gangster bernama Jagau, diperankan oleh Revaldo, yang sepanjang durasi film terlihat berusaha keras menahan tawa demi bisa berakting dingin ala-ala gangster Sisilia. Percobaan pembunuhan terhadap Sarita membawa Alana bertemu Kala, diperankan Dimas Anggara, dan ibunya Eyang Mariani, diperankan Christine Hakim. Melalui acara-acara presentasi menggunakan proyektor kuno, Mariani dan Kala mengungkap identitas asli Alana sebagai titisan Sri Asih. Mereka kemudian berusaha menumbangkan Prayogo dibantu Jatmiko, diperankan Reza Rahadian, polisi yang lelah terus-menerus dibeli integritasnya oleh Prayogo. Film berdurasi 135 menit ini diangkat dari komik superhero klasik karya R.A. Kosasih, dirilis 17 November 2022 dan tayang streaming di Disney Plus Hotstar mulai 27 Maret 2023 lalu. Skenario-nya dikerjakan sendiri oleh Upi bersama Joko Anwar dan merupakan produksi kedua Bumi Langit Cinematic Universe atau BCU sesudah film Gundala tahun 2019. Proyek berikutnya kemungkinan adalah Godam, yang diperankan Chico Jericho dan muncul dalam segmen wajib film superhero, yaitu post credit scene. Secara umum, seperti biasa, Sri Asih tak menderita masalah apa-apa dalam banyak aspek sinematiknya, yaitu hal-hal yang kita semua bisa pelajari di jurusan sinematografi institut-institut kesenian. Acting oke, pace-nya lumayan, angle kamera dan pencahayaan cukup, dan musik latar serta efek spesialnya sudah jauh melewati batasan standar minimal film-film superhero. Problem Sri Asih yang langsung bisa terbaca adalah unsur action dan koreografi perkelahiannya yang terlalu umum untuk ukuran film superhero. Tak ada adegan yang baru dan orisinal, serta yang menggetarkan dan spektakuler. Aksi-aksi laga di sini serupa saja dengan yang ada di film-film kungfu klasik era Tilung dan Lolieh. Dan itu membawa kita pada pertanyaan penting itu tadi. Untuk apa Alana repot-repot pakai nama lain dan mengenakan kostum selendang aeng-aeng jika kemampuan superhero-nya ternyata ya gak beda jauh dari yang selama ini ia pelajari sebagai petarung MMA, yaitu bela diri full body contact plus sedikit skill akrobat dan ilmu pernapasan tenaga dalam. Mending ia berangkat membela kebenaran dan keadilan langsung sepulang dari sasana MMA sambil masih pakai jaket dan celana training kayak kostum Beatrix Kiddo di film Kill Bill.
Secara umum, kesaktian superhero Alana saat menjadi Sri Asih ya tak terlalu kelihatan. Sebab dalam nyaris seluruh durasi aksinya, Sri Asih setali 3 uang saja dengan Alana sang petarung MMA, yaitu berkelahi, berkelahi, dan berkelahi. Dan masalah berikutnya, seperti biasa juga berada di sisi penulisan. Dalam hal ini, ada pada plot twist-nya. Di film ini unsur plot twist berada pada soal siapa penjahat sesungguhnya. Mirip dengan khas serial kartun Scooby-Doo ketika kedok si penjahat dilepas. Lalu kita nyeletuk, walah ternyata itu toh penjahatnya. Yaitu sosok tak terduga yang sejak awal cerita ditokohkan sebagai karakter yang baik atau mungkin bahkan lemah. Plot twist jenis ini memerlukan red herring dalam diri tokoh prayoga. Hayo, apa coba red herring itu? Namun, untuk itu diperlukan penjelasan yang sangat komprehensif dan mendetail tentang bagaimana keterkaitan dia dan sang tokoh penjahat, motivasi mereka, dan juga susunan perencanaan dari pihak sang villain sesungguhnya. Dalam banyak film laga Hollywood, penjelasan detail terkait plot twist biasanya muncul pada bagian yang disebut information dumping, yaitu saat sang penjahat membuka semua kebusukannya berhubung ia pikir toh sang protagonis bentar lagi akan mati. Sayang, penjelasan serupa tak ada di Sri Asih. Sebab kita bertanya-tanya, jadi itu kalung palsu ya yang dipakai prayoga? Belinya di Mangga 2. Buat apa? Ya sosokan pakai kalung palsu. Dan apa yang terjadi pada prayoga sesudah markasnya diserbu Sri Asih? Jika memang si Syaiton ini sangat berkuasa dan punya banyak bawahan, kenapa dia harus repot menyamar menjadi profesional di bidang itu? Untuk menunggangi dan memanfaatkan sumber daya prayoga sebagai multimilioner merangkap bos mafia, bukankah lebih efektif dan logis jika dia awalnya mengambil peran sebagai misalnya salah satu investor utama prayoga? Itu yang pertama. Problem kedua pada sisi penulisannya ada pada soal riset. Penulis skenario Sri Asih, siapapun mereka, jelas tidak melakukan riset dan hanya nulis setahu mereka. Ini tampak pada tulisan di papan nama pintu kantor yang muncul di film pada menit ke-56 detik ke-21. Di situ, kru properti dan set dekorasi film membuat tulisan berbunyi Ratna Kumala SHMH Kepala Kepolisian. Sepertinya benar, padahal jelas ora. Coba kamu riset di Google sambil rebahan dan kamu akan menemukan beberapa hal penting ini. 1. Kepala kepolisian di Indonesia itu ada banyak macamnya. Ada Kapolri atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, memimpin Polri atau Kepolisian se-Indonesia. Di bawahnya ada Kapolda atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, yang memimpin Polda atau polisi tingkat provinsi. Lalu ada Kapolres di tingkat kota atau kabupaten. Dan paling bawah ada Kapolsek yang memimpin polisi tingkat kecamatan. Nah, Ratna Kumala ini kepala kepolisian tingkat apa? Kapolri apa Kapolsek? Tidak mungkin di kantor polisi dunia nyata cuma ditulis kepala kepolisian. Para polisi yang pesan papan nama pastilah tahu kantor mereka itu dikepalai Kapolda, Kapolres, atau Kapolsek. 2. Para polisi punya pangkat kepolisian yang bersesuaian dengan jabatan strukturalnya. Jika Ratna Kumala mengepalai Polres Metro Jakarta Selatan misalnya, maka pangkatnya adalah Kombes atau Komisaris Besar, setara dengan kolonel di pangkat kemiliteran. Dan 3, gelar kesarjanaan seorang polisi adalah SIK atau Sarjana Ilmu Kepolisian. Jadi, jika Ratna Kumala yang diperankan Yunik Priscilla ini gelarnya SHMH doang, maka harusnya ia tidak mengepalai satu unit kepolisian, melainkan kantor notaris atau ikut LBH. So, jika penulis skenario Sri Asih sempat sebentar saja mampir ke Google atau Wikipedia,
tulisan di pintu kantor pada menit ke-56 detik 21 itu harusnya berbunyi semacam Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ratna Kumala SH SIK MH. Namanya nulis fiksi itu entah cerpen, novel, atau skrip film, penulisnya kudu riset agar bisa akurat betul menuliskan sesuatu yang ia tak tahu persis dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakjelasan seperti ini membuat Sri Asih mirip kisah fantasi yang berlokasi di tempat-tempat antah berantah seperti Middle Earth, Narnia, atau Westeros. Untung Sri Asih terselamatkan oleh akting ciamik Pevita Pierce dan juga Revaldo. Peran Revaldo mengingatkan kita pada tokoh Lakika di serial Narcos yang dingin dan menyeramkan sebagai pembunuh bayaran. Dan menyenangkan sekali melihat kemunculan Dian Sastro serta Najwa Shihab sebagai cameo. Bikin kita menunggu cameo siapa lagi yang akan hadir dalam film-film superhero Bumi Langit selanjutnya.